Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang analisis narkotika. Tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi dan penggolongan narkotika. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu memahami efek yang ditimbulkan penggunaan narkotika. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tata cara pengambilan dan penanganan barang bukti narkotika untuk pemeriksaan forensik. Dan yang keempat, mampu memahami tata cara pemeriksaan atau analisis narkotika. Yang pertama nanti kita akan mempelajari definisi dan penggolongan narkotika, lalu yang kedua efek dari penggunaan narkotika, dan yang ketiga adalah analisis narkotika. Baik, definisi dan penggolongan narkotika. Narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan, baik itu sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika sendiri itu dibagi menjadi beberapa golongan. Nah, untuk golongan pertama itu hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja. Nah, tidak digunakan untuk terapi karena menyebabkan ketergantungan kuat. Nah, apa saja contohnya? Ada heroin, kokain, dan juga ganja. Nah, sedangkan yang golongan kedua ini biasanya digunakan juga untuk terapi. Memiliki efek ketergantungan yang kuat, tapi kurang dari golongan 1. Contohnya ada morfin, ada petidin. Nah, untuk golongan yang ketiga itu sering digunakan untuk terapi dan ketergantungannya itu lebih ringan. Contohnya adalah kodein. Nah, ini ada contoh beberapa narkotika ya. Ini ada ganja, ada kokain, ini ada opium, dan juga ada morfin. Berikutnya ada psikotropika. Nah, kalau psikotropika sendiri itu merupakan zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakaiannya. Psikotropika sendiri itu juga dibagi jadi beberapa golongan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021. Nah, jadi ada golongan pertama, ada golongan kedua, ada golongan ketiga, dan juga ada golongan keempat. Nah, untuk golongan pertama, ini adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi ketergantungan yang amat kuat. Jadi, mirip seperti golongan pertama yang narkotika tadi ya, karakteristiknya. Nah, contohnya apa? Ada deskuroketamin, ada fluoroprolazolam. Untuk berikutnya adalah golongan kedua. Nah, jadi psikotropika golongan 2 itu merupakan psikotropika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, contohnya apa saja? Ada metilfenidat, ada sekobarbital.
Nah, untuk golongan 3 sendiri, itu merupakan psikotropika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang untuk mengakibatkan ketergantungan. Nah, contohnya apa saja? Ada flunitrazepam, ada pentobarbital, dan juga ada pentazonin. Psikotropika golongan 4 itu merupakan psikotropika yang berkhasiat sebagai terapi ya, digunakan dalam pengobatan dan bisa juga untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, contohnya apa saja? Ada alprazolam, lorazepam, clobazam, diazepam, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah efek penggunaan narkotika. Nah, jadi ada beberapa efek ya jika ada orang yang menyalahgunakan narkotika. Contohnya apa saja sih? Bisa menyebabkan dehidrasi. Ini efek yang ringan ya, dehidrasi. Kemudian bisa menyebabkan kerusakan otak, gangguan kualitas hidup, menurunnya tingkat kesadaran, bahkan sampai menyebabkan kematian. Nah, bagaimana sih tata cara dalam pengambilan dan penanganan barang bukti narkotika? Nah, jadi ini saya ambil sumber dari undang-undang dari pasal nomor 15 Undang-Undang nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2013. Nah, di sini sebutkan bahwa berdasarkan ayat 5, pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium itu dilaksanakan dengan cara mengambil bagian-bagian sampel yang dapat mewakili barang sitaan atau seluruh barang sitaan untuk ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah kurang dari 20 buah atau miligram diambil setengah atau 1/2-nya. Nah, untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah 20 buah atau 20 mili atau miligram sampai dengan 100 buah diambil 10 buah. Nah, untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah lebih dari 100 buah per mili atau per miligram diambil dengan hitungan akar pangkat N atau akar pangkat jumlah barang sitaannya. Atau yang keempat, juga dapat merujuk pada metode sampling dari buku-buku statistik yang ada. Jadi banyak ya dasar untuk pengambilan dan penanganan juga dari barang bukti narkotika. Saya ambil beberapa contoh kuantitas spesimen atau dengan kata lain berapa banyak sih sampel dari organ tubuh maupun dari cairan tubuh kita yang diperlukan kalau misalkan kita itu mau menganalisis suatu narkotika. Nah, contohnya di sini jika menggunakan darah dari hati, kita membutuhkan sekitar kurang lebih 25 mili. Ini untuk postmortemnya ya. Nah, untuk darah dari periferal itu sekitar 10-20 mili. Kalau menggunakan urin, kuantitasnya diambil keseluruhan yang ada. Nah, kalau dari empedu itu juga dari semuanya, dari ginjal sekitar 50 gram, untuk rambut 50 gram, paru-paru 50 gram. Nah, untuk antemortemnya, untuk darah itu dibutuhkan 10-20 mili, untuk urin 25-100 mili, untuk cairan amnion atau ketuban 5-30 mili, kemudian ASI 10-20 mili, untuk mekonium semuanya, untuk rambut seukuran polpen ya. Nah, untuk air liur sekitar 1-5 mili, untuk keringat bisa 1-5 mili gitu. Ini saya ambil salah satu contoh artikel, yakni review artikel yang mana dia mereview teknik-teknik bioanalytical untuk mengevaluasi ganja atau nama lainnya marijuana, weed maupun hasis di rambut manusia.
Nah, ini artikel tahun 2019. Berikutnya adalah teknik analisis rambutnya. Jadi ternyata dari ganja itu setidaknya ada 113 kanabinoid, senyawa kanabinoid yang teridentifikasi sebagai kanabis atau ganja. Nah, beberapa metabolit kanabis sendiri itu ada tetrahidrokannabiol atau yang disingkat THC, lalu ada cannabidiol, CBD, cannabinol atau yang disingkat CBN, 11-9 karboksi tetrahidrokannabiol, THC, COH, dan yang lainnya. Nah, namun senyawa tetrahidrokannabiol ini merupakan komponen yang lebih aktif ya, dan lebih banyak ditemukan jika kita mau menganalisis kandungan ganja. Nah, sedangkan metabolitnya itu biasanya dalam konsentrasi yang lebih rendah, gitu. Nah, dikarenakan kandungan asam atau pH asam dari rambut, sehingga menyebabkan konsentrasi atau keberadaan dari metabolit si kanabinoid ini konsentrasinya rendah. Selain itu juga karena adanya ikatan yang lemah terhadap pigmen melanin. Gitu. Nah, range dari metabolit kanabinoid itu di sekitar 50 sampai piktogram per miligram dalam rambut manusia. Jadi kecil sekali kadarnya, sehingga itu menjadi challenge terbesar ya untuk mendeteksi kanabinoid dalam rambut. Nah, ada beberapa prosedur analitik yang bisa digunakan untuk analisis tetrahidrokannabiol. Bisa menggunakan immunoassay atau IA, GCMS, LCMS, dan juga bisa juga menggunakan teknik bioanalitikal seperti ELISA. Nah, jadi untuk tiga pengujian utama ya yang digunakan untuk analis kanabis di rambut ini bisa menggunakan immunoassay, GCMS, maupun LCMS. Nah, teknik immunoassay ini di artikel ini dijelaskan bahwa merupakan metode yang paling sederhana dan mudah untuk melakukan screening drugs dalam matriks rambut. Nah, diikuti juga beberapa teknik immunoassay lainnya. Contohnya ada ELISA atau Enzyme Link Immunosorbent Assay, lalu ada FPA atau Fluorescence Polarization Immunoassay, dan juga bisa menggunakan teknik radio immunoassay. Jadi ini adalah beberapa tahapan ya dalam menganalisis sampel rambut. Yang pertama, ada pengumpulan sampel rambut, kemudian tahap dekontaminasi, pulverization, extraction atau digestion atau preconcentration, dan juga ada immunoassay screening. Nah, setelah rambut itu dikumpulkan, selanjutnya dilakukan dekontaminasi. Nah, dekontaminasi ini salah satu contohnya adalah untuk menghilangkan, misalkan rambutnya itu dicat gitu ya. Nah, kita menghilangkan cat atau warna pada rambut. Lalu ada pulverization. Di sini rambutnya itu dipotong-potong gitu ya. Jadi memperkecil ukuran. Lalu ada tahap ekstraksi. Jadi tahap ekstraksi di sini difokuskan untuk mengekstraksi analit atau di sini karena membahas ganja ya. Jadi mengekstraksi si ganja dari rambutnya. Nah, immunoassay screening itu adalah tahap analisisnya. Bisa menggunakan ELISA, RIA maupun FPIA. Lalu ada confirmatory assay, jadi ada pengujian konfirmasi lagi. Nah, ELISA sebenarnya udah bisa ya untuk mengkuantifikasi, namun biasanya ditambahkan lagi pengujian lebih lanjut, bisa menggunakan GCMS, menggunakan LCMS, terus di sini ada DOT-MS, MALDI-MS. Gitu. Nah, untuk GCMS sendiri, saya ingin mengingatkan kembali ya, bahwa GC itu ada nama teknik pemisahannya di kolom,
menggunakan gas dan MS ini adalah detektornya. Nah, selain GC-MS juga bisa menggunakan GC-EIMS, GC-MS tandem MS, GC-NCI, ataupun 2D GC. Nah, kalau LC-MS bisa pakai LC-MS-MS, LC-NS, LC-SC, QTOF-MS, UHP-LC, UHP-SFG. Lalu juga bisa pakai DART-MS, MALDI-MS. Nah, memang lebih untuk uji konfirmasi ini ya, itu lebih banyak menggunakan MS, karena kalau MS kan kita bisa menghitung kadar relatifnya lebih detail dibandingkan pakai instrumen yang lain gitu. Jadi di sini sampel rambut itu dikumpulkan 1 bulan setelah pemakaian pertama. Nah, ini merupakan salah satu keterbatasan ya dari analisis rambut. Nah, kenapa juga rambut ini bisa digunakan sebagai analisis pelengkap bersamaan dengan analisis darah maupun urin gitu. Jadi kalau misalkan urin, kita kan masih bisa menganalisis, mungkin misalkan pengguna narkotikanya itu baru menggunakan tadi pagi. Nah, kalau misalkan kita mau mengambil urinnya mungkin di siang hari kita masih bisa mendapatkan hasil yang akurat. Tapi kalau kita mengujinya malam atau besoknya, itu biasanya kadarnya sudah berkurang. Nah, begitu juga dengan darah. Lalu, untuk di rambut, nah kita baru bisa menganalisis itu 1 bulan setelah pemakaian pertama. Karena kan itu proses alurnya kan dari darah dulu, baru nanti ke rambut. Nah, prosesnya itu kan membutuhkan waktu lama, sehingga kalau misalkan pengguna itu baru menggunakan hari ini, lalu kita mengambil sampel rambutnya itu nanti siang atau nanti malam, ya belum kedeteksi, kecuali pengguna itu sudah menggunakan narkoba ataupun psikotropika itu dalam waktu yang lama. Dan setiap hari dia mengkonsumsi itu, mungkin selama 1 bulan, atau sudah 1 bulan, kita bisa mengambil sampel rambutnya. Nah, ini adalah tahap dari pengumpulan sampel ya. Nah, kalau di sini sampel dilakukan dekontaminasi, lalu pulverization, dan stigation seperti yang di diagram sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan tahap ekstraksi, bisa menggunakan ekstraksi cair-cair ataupun pakai solid phase extraction, dan juga sampelnya itu di concentrated, dijenuhkan, lalu berikutnya dikuantifikasi menggunakan instrumen yang dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, di sini dekontaminasi itu termasuk untuk menghilangkan kontaminan dari rambut seperti keringat, sebum, debu, kosmetik, dan juga pewarna rambut. Nah, ini untuk menghindari adanya positif palsu. Nah, metode dekontaminasi ini tidak boleh mengekstrak si analit dari ganjanya dari matriks rambut. Jadi harus dicari pelarut yang mana dia itu nanti tidak bisa mengekstraksi ganjanya, tapi dia mampu mendekontaminasi dari keringat, sebum, debu, dan yang lainnya. Gitu. Nah, yang biasanya digunakan di sini ada diklorometan, kemudian ada metanol. Nah, untuk tahapan dekontaminasi ini, itu rambut sampel biasanya dicuci, lalu direndam dan dicuci menggunakan pelarut beberapa kali lalu dikeringkan. Nah, berikutnya bisa juga dicuci menggunakan isopropanol untuk cannabinoids. Nah, ada juga beberapa lain itu yang melakukan dekontaminasi menggunakan ether, lalu dilanjutkan dengan aseton, gitu. Atau bisa juga pakai diklorometan, atau bisa juga pakai air yang dilanjutkan oleh aseton.
Nah, ini tahap pulverization. Jadi di tahap pulverization ini merupakan salah satu tahap yang pentingnya setelah tahap dekontaminasi dan juga sebelum ekstraksi. Jadi pada proses ini rambut dipotong jadi beberapa fragmen, mungkin kisaran 1-3 mm panjangnya, dan dikeringkan. Nah, proses ini membantu untuk merusak dari matriks rambut ini sehingga dia dapat terbentuk seperti bubuk ya, yang nantinya bisa memudahkan dalam pelepasan drugs atau analit. Di sini analit dari ganjanya dari matriks rambut gitu. Nah, ini ada extraction atau digestion. Nah, setelah tahap preparasi, dekontaminasi, pulverization, berikutnya adalah tahap preconcentration. Nah, jadi di sini menggunakan pelarut, beberapa pelarut yang bisa digunakan ya, ada yang asidik, yang pelarut sifatnya asam ataupun basa, lalu juga bisa menggunakan ekstraksi menggunakan pelarut, lalu menggunakan enzymatic digestion atau buffer solvent incubation. Nah, selain itu juga bisa menggunakan microwave assisted extraction, ultrasonic assisted extraction, lalu ada pressurized fluid extraction, matrix solid phase dispersion, supercritical fluid extraction, dan micropulverized extraction. Jadi banyak sekali metode yang dapat digunakan untuk mengekstraksi dari analit ganja ini. Untuk berikutnya dilakukan analisis. Berikutnya adalah artikel tentang analisis kanabis dalam sampel darah dan juga urin setelah si pengguna itu merokok menggunakan di mana tembakaunya ini ditambahkan kanabis atau ganja. Nah, jadi di Switzerland itu hanya kanabis dengan total kandungan THC atau tetrahydrocannabiol tertinggi 1% itu dikontrol oleh legislasi atau kalau di kita tuh BNN gitu ya. Nah, kanabis itu memproduksi banyak cannabidiol atau CBD dan rendah THC. Itu dalam substituen tembakau dan itu terjual secara legal. Nah, jadi di artikel ini itu peneliti melakukan analisis dan toxicological forensik ya yang berhubungan dengan availabilitas dan konsumsi produk ini. Nah, ternyata dari analisis 531 sampel itu total THC per total CBD atau total tetrahydrocannabiol per total cannabidiol itu lebih dari 3 yang dikelaskan atau dikelompokkan sebagai kandungan yang paling banyak THC-nya dan kandungan CBD-nya rendah. Nah, kalau sampel dengan rasio di sini kurang dari 0,33 itu dikategorikan sebagai sampel yang kaya akan CBD tapi rendah kandungan THC-nya. Gitu. Nah, di artikel ini dia menggunakan darah dan juga urin setelah merokok dalam beberapa dosis legal CBD cannabis. Nah, volunteernya itu dari laki-laki yang mana dia merokok 1 rokok dalam 15 menit dan 4 rokok dalam 1 jam dan dalam 30 menit. Nah, rokok-rokok yang mengandung rata-rata 42,7 mg CBD dan 2,2 mg THC. Untuk sampel darah sendiri itu dikumpulkan
setelah 1 jam, dan untuk sampel urinnya itu setelah 27,3 jam setelah merokok pertama. Nah, keseluruhan sampel urin yang hasil ujinya itu negatif, maka selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan 3 imunochemical untuk mendeteksi penggunaan ganja. Nah, ini merupakan salah satu pengawasan yang penting ya, karena bisa mengontrol keberadaan THC dan juga CBD. Ini ada beberapa bahan kimia dan reagen yang digunakan. Ada bunga ganja yang dikeringkan yang mana mengandung CBD terbanyak ya, dan THC-nya dalam jumlah sedikit yang diperoleh dari Swiss cannabis. Lalu ada asetonitril, ada butil asetat, asam format, dan reagen lainnya. Lalu untuk darah, blankonya itu diperoleh dari tempat donor darah, pusat donor darah di Bern, Switzerland, dan ada juga yang didonasikan oleh volunteer. Nah, yang mana blanko darah ini sudah teruji, maksudnya tidak ada kandungan kanabinoid di dalamnya. Ini desain percobaannya ya. Jadi dipilih laki-laki yang sehat, usianya 42 tahun, berat 75 kg, tinggi 183 cm, dan dia merupakan perokok aktif tembakau. Nah, dia akan berpartisipasi di sini dalam 3 experimental session yang dipisah dalam 3 minggu. Nah, yang mana dia merokok tembakau dan ditambahkan libitum untuk 15 menit session A, lalu 4 rokok dalam 1 jam session B, dan 4 rokok dalam 30 menit. Nah, untuk session C itu merokok dengan kandungan 0,5 gram dan perbandingan 1:1 campuran CBD dan juga tembakonya. Nah, untuk kandungan CBD dan THC itu di range 42,7 dan 2,2 mg di masing-masing rokoknya. Nah, untuk seluruh darahnya itu dikumpulkan setelah 1 jam rokok pertama ya, mereka merokok pertama, dan kalau urin setelah 27,3 jam setelah mereka mulai merokok. Nah, untuk kualitatifnya itu di sini menggunakan homogeneous enzyme immunoassay. Nah, untuk sampelnya sebanyak 300 mikroliter urin menggunakan instrumen AU480 analyzer dan menggunakan imun analysis HEA cannabinoid kit. Jadi ada kitnya ya. Nah, lalu berikutnya semua urin sampel akan dilakukan kualitatif menggunakan THC lateral flow immunoassay test dan automatic PIA. Nah, jadi menggunakan teknik bioanalisis ya semuanya ya. Lalu ketiga, hasil immunochemical assay dikalibrasi menggunakan THC metabolit 50 mikrogram per liter. Nah, untuk preparasi sampelnya itu sebanyak 200 mikrolit dari seluruh darah dan juga sampel urin yang mana telah di-spike dengan 20 mikrolit larutan internal standar atau 2 nanogram THC dan juga 11 OH-THC. Lalu 10 nanogram THC COH, 2 nanogram CBD, dan berikutnya diproses melalui presipitasi protein dan menggunakan 600 mikrolit of acetonitril untuk menentukan konsentrasi kanabinoid bebasnya. Lalu
bisa juga menggunakan beta-glucuronidase treatment dilanjutkan dengan liquid-liquid extraction menggunakan 1 mili butil asetat untuk menentukan kadar cannabinoidnya. Gitu. Nah, lalu ditambahkan konjugat dari glucuronid dan beberapa reagen di sini ada buffer fosfat, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 2,5 jam. Nah, setelah ditambahkan beberapa reagen ini, lalu dicampur dan disentrifugasi. Nah, fase organiknya yang mengandung asetonitril atau butil asetat diuapkan dan dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius di bawah bisa menggunakan juga gas nitrogen ya, dan direkonstitusi dalam 200 mikrolit asetonitril atau air atau asam format. Nah, nanti 5 mikrolit dari sampel-sampel yang sudah dipreparasi kemudian diinjeksikan ke dalam LC-MS-MS. Nah, ini untuk spesifikasi dari instrumentasi LC-MS-MS. Di sini dia menggunakan LC-MS dengan merek Ultimate ya, 3000 HPLC System, merek Dionex dari Switzerland. Lalu juga menggunakan kolom ukuran 20 kali 2 mm. Nah, ini dengan rincian instrumennya. Laju alirnya di sini 300 mikrolit per menit. Nah, untuk fase geraknya itu menggunakan laju alir 300 mikrolit per menit untuk mobil phase yang A atau fase gerak yang A. Nah, kalau fase gerak yang A itu terdiri dari 0,1% asam format ya dalam air, dan untuk fase gerak yang B itu 0,1% asam format dalam asetonitril. Nah, ini adalah hasilnya dari analisis THC dan CBD dalam rambut. Nah, ini dari session A, session B, dan session C ya. Nah, ternyata di session A ini kandungan CBD totalnya itu bisa sampai 36,9 mikrogram per liter dalam waktu 1 jam. Nah, ini dia 12 jam 55 menit itu 15,4. Nah, lalu untuk THC-nya itu tidak terdeteksi. Nah, kalau session B itu yang merokok dalam waktu 1 jam ya, itu THC totalnya 1,3 mikrogram per liter. Untuk 11 OH THC, metabolit THC yang lain itu 4,8 mikrogram per liter. Yang paling banyak di sini pada waktu merokok 7 jam ya, 7 jam dan 44 menit. Nah, sedangkan di CBD itu kandungannya lebih tinggi. Jadi di session B setelah 1 jam merokok itu ternyata CBD totalnya bisa sampai 148,8 mikrogram per liter. Dan CBD glukosinasenya 230 mikrogram per liter. Gitu. Nah, untuk session C itu setelah merokok 22 jam itu kandungan THC totalnya 1,2, lalu CBD totalnya 8,6. Jadi kalau kita lihat di sini tuh yang paling optimum yaitu di session B setelah merokok 1 jam 22 menit ya. Nah, baik, ini materi terkait analisis narkotika dan psikotropika. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.